Setiap cowok ini marah-marah, berbuat jahat, bakal keluar sampah dari mulutnya. Nah, dia kan lagi jalan. Tiba-tiba ada bocil yang main bola dan ngenain kepalanya. Si bocil langsung minta maaf, dan cowok itu sih bilangnya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dia kesel banget. Makanya bocil itu dibikin kesandung sampai jatuh. Dan gak lama keluar sampah guys dari mulutnya. Cowok ini bingung, tapi ya dia lanjut jalan lagi. Di situ ada seekor anjing yang ngegonggongin dia tuh. Cowok itu gak suka sama anjing tadi. Dan dengan jahatnya dia siapin bakpao beracun, terus dikasih ke anjing itu. Setelahnya lagi-lagi mulutnya ngeluarin sampah. Terus sesampainya di rumah, cowok ini pesen makanan gitu kan, tapi nggak datang-datang. Ternyata katanya macet, tapi cowok ini nggak terima. Dia marah dan ngata-ngatain orang yang nganter makanannya itu. Akhirnya ada yang ngetuk pintu nih, dia kira makanannya datang. Tapi pas diintip, dia malah ngeliat dirinya sendiri yang lagi marah-marah tadi. Terus dia terjebak di kamarnya itu dan gak bisa keluar. Beberapa hari kemudian, ibu ini datang. Dia tuh orang yang biasanya bersih-bersih di rumah pria itu. Tapi pintunya udah kebuka nih guys, dan ternyata isinya sampah semua. Cowok ini nemuin Putri Duyung, terus dibawa pulang. Dan dia janji bakal mencintai si Duyung ini. Putri Duyungnya terharu sampai ngeluarin air mata. Ternyata air matanya berubah jadi mutiara. Begitu tahu, si cowok malah jadi jahat dan serakah. Dia sampai maksa Putri Duyung ini nangis terus. Matanya dikasih bawang, biar bisa nangis dan ngasilin mutiara yang banyak. Terus dia juga nunjukin Duyung ini ke orang-orang supaya dapat uang. Di situ si Duyung dilemparin makanan, dilemparin sampah, seolah-olah dia ini hewan di kebun binatang. Setelahnya Putri Duyung ini bilang dia ngerasa nggak enak badan karena kolamnya kotor. Cowok jahat ini nggak peduli, dia malah tetap sibuk nyari mutiara. Dan karena si Duyung lagi sakit, air matanya malah jadi batu guys, bukan mutiara lagi. Cowok ini nggak terima, dia marah besar dan nyakitin si Putri Duyung. Tapi tiba-tiba aja cowok jahat ini kena azab guys, muncul sisik ikan di kulitnya. Dia juga ngerasa sesek, gak bisa nafas. Dan ternyata ini tuh kutukan si Putri Duyung yang mau balas dendam sama cowok jahat ini. Bocil ini nakal banget. Ada orang yang naik sepeda, malah dia dorong dong sampai jatuh. Terus dia lihat ada kakek yang susah-susah ngumpulin botol bekas kan. Malah dibuka nih, jadi pada jatuh semua, bandel banget. Terus dia jalan pulang kan, dan dia tuh harus naik lift. Tapi di situ ada seorang wanita yang mau naik lift juga. Dengan usilnya dia main-mainin tuh liftnya. Jadi lama, wanita itu jadi nggak bisa naik. Udah gitu dia makin usil. Semua lantai liftnya dia pencet, biar nanti jadi lama kan liftnya berhenti di semua lantai. Wanita itu diem aja dan liftnya udah naik. Terus si anak ini nungguin lift satunya kan. Tapi pas kebuka, di dalam udah ada wanita tadi guys, dan dia bukan manusia. Ada cowok mesum yang hobinya ngerekamin cewek gini nih. Tapi dia pinter banget guys, gak ketahuan dong karena hasil rekamannya ada di tasnya. Terus dia belum puas, kali ini dia mau pasang kamera tersembunyi gitu di apartemennya. Kamera itu udah terpasang nih guys, dan pas lagi masang, di handphonenya muncul sebuah berita. Tapi dia nggak sempet lihat, soalnya udah ada yang dateng nih. Ternyata ada cewek yang nyewa apartemennya, makanya dia pasangin kamera supaya bisa direkam diam-diam. Pas cewek itu mau buka baju, error dong, kameranya mati. Akhirnya dia balik mau ngecek, dan pas banget cewek itu dipanggil-panggil nggak ada. Pas dicek, aneh, kameranya itu baik-baik aja guys, nggak ada yang error. Tapi dari tadi cowok ini tuh ngerasa matanya gatel gitu. Ya udah, dia akhirnya balik lagi dan mau ngecek rekaman sebelumnya kan. Dan dia kaget banget karena di rekaman ada penampakan cewek yang nutupin matanya. Dia baru ingat, cewek itu yang tadi muncul di berita, si cewek udah meninggal. Jadi dari tadi cowok ini diikutin hantu. Parah banget nih, cowok ini sengaja siaran live makan mie dari tempat sampah biar viral. Terus dia ke supermarket kan, dan di situ dia ngancur-ngancurin makanan instan. Botol minuman soda juga dia buka-bukain. Padahal itu semua kan barang jualan. Tapi dia emang sengaja aja biar siaran live-nya dihujat netizen, biar viral. Abis itu dia ke restoran dan sengaja aja dong nyicipin makanan bapak-bapak ini. Kacau banget kan? Udah gitu ini parah banget. Di situ ada rombongan pengantin yang lewat. Di siaran live-nya, dia main langsung nyium aja si pengantin cewek. Keluarga pengantinnya jadi ngamuk dong. Cowok itu langsung dihajar habis-habisan tuh. Setelahnya bukannya kapok, dia malah langsung nyariin handphonenya karena mau nunjukin luka-lukanya di live. Tapi dia nggak sadar, di depannya ada mobil yang ngebut, jadi ketabrak deh tuh dia. Ngeselin banget nih, di taman mobil-mobilan bocil ini selalu aja gangguin orang. Dia nggak suka tuh ngeliat ada yang pacaran. Jadi sengaja nih dia cipratin sisa air. Dan cowok ini juga jadi kesel, makanya dia bales. Si bocil manggil ibunya. Dan si ibu malah ceramah. Cowok itu dikata-katain karena berani sama anak kecil. Udah gitu kakek nenek ini kan mau olahraga. Lagi-lagi mobilannya si bocil bikin nenek itu kesandung.
Terus ibunya malah nyalahin si nenek dan bilang kalau orang tua harusnya diam di rumah aja. Masih aja nih mobil-mobilannya nabrak lagi dan mencahin toples kelereng anaknya lagi main. Tapi tetap aja si ibu ngebelain anaknya terus. Dia mundur-mundur dan sepatunya nginjek kelereng. Si ibu jatuh di jembatan. Nah si ibu bangun dan mau nyamperin anaknya kan. Tapi ternyata dia udah jadi arwah. Dia kehilangan nyawanya karena kelakuan bandel anaknya sendiri. Ajaib banget nih guys, tong sampah ini bisa bikin apapun yang dimasukin jadi ngilang. Dan kalau mau dikeluarin lagi, tinggal dibalik aja nih tong sampahnya. Nah suatu hari ada emak-emak nyebelin yang suka nyuri barang orang lain. Pas dia ngeliat nih ada kurir yang nganter paket makanan, diambil dong padahal bukan punya dia. Setelah nemu tong sampah ajaib itu, kebiasaan nyolongnya jadi makin parah. Dia bahkan ke supermarket dan masukin banyak barang. Terus ketahuan kan sama pegawainya. Tapi karena tong sampahnya kelihatan kosong, emak-emak ini ngomel karena dia dituduh sembarangan. Katanya mau diviralin. Si pegawai jadi takut dan minta maaf. Bahkan mama ini dikasih barang gratisan. Padahal di rumah ya beneran nih, barang yang dia ambil keluar semua dari tong ajaib itu. Emak-emak ini jadi makin parah. Dia bahkan ngambilin tisu toilet buat stok di rumah. Nah pas selesai dia cuci tangan kan. Tiba-tiba ada satu cewek yang bilang kalau dia tahu mama ini pakai tong sampah ajaib. Karena panik, dia mau kabur. Toiletnya becek kan, dia jadi kepleset masuk ke tong ajaibnya. Ngilang deh tuh, kena azab kan. Ada seorang cewek yang badannya gemuk, tapi dia punya temen yang badannya langsing. Pas mereka lagi belanja bareng nih, cewek yang gemuk ini sebenarnya nggak pede sama baju yang mau dia beli. Tapi temennya yang langsing ini bilang kalau dia cocok kok pakai baju itu. Ya, walau nggak sebagus kalau dia yang pakai nih katanya, karena badannya kan langsing. Nah, abis itu mereka makan nih. Si cewek langsing juga ngajak pacarnya. Ngeselinnya di situ si cewek gemuk dihina abis-abisan guys. Dia dibilangin seharusnya nggak usah makan kalau badannya udah gemuk gitu. Karena cewek yang udah langsing ini aja selalu diet nih. Jahatnya pas cewek gemuk ini pergi, dia malah disandung. Dia jadi sakit hati. Dan suatu hari cewek ini nemuin keajaiban. Dia nemu mangkok ajaib. Walau dia makan sebanyak apapun, berat badannya nggak nambah lagi. Jadi ternyata lemaknya pindah dong ke temannya yang jahat ini. Setelah tahu keajaiban itu, cewek ini balas dendam. Dia makan banyak aja terus. Dan cewek ini nih yang jadi makin gemuk. Bahkan sampai cowoknya itu ninggalin dia karena udah nggak suka sama penampilannya. Akhirnya cewek ini jadi puas karena dendamnya udah terbalas. Pas bagi rapot, bocil kacamata ini dapat pujian dari gurunya. Soalnya dia pinter, dapat juara 2. Tapi emaknya nih biasa aja, nggak kelihatan seneng. Soalnya anaknya kalah sama bocil cewek ini yang dapat juara 1, dapat piala. Emak-emak ini selalu saingan kan, pengen anaknya jadi yang paling pinter. Bocil kacamata ini udah pasrah deh, pasti nyampe rumah bakal diomelin karena nggak dapetin pialanya. Dan bener aja, di rumah dia dimarahin karena gak juara 1. Bahkan bapaknya juga kena omel nih, karena katanya terlalu manjain anaknya ini. Bocil ini sebenarnya udah belajar keras, tapi menurut ibunya selalu masih kurang. Bocil ini jadi bingung, dia pengen dapetin piala dan bikin ibunya seneng. Tapi bocil cewek saingannya ini emang pinter, susah dikalahin. Akhirnya dia berdoa kan, muncul nih peri ajaib pengabul permintaan. Si bocil bilang dia pengen bisa ngewujudin keinginan ibunya. Dan karena ibunya pengen banget piala, pala anaknya berubah deh nih jadi piala. Seneng gak tuh ya? Jahat banget nih, pas temennya ulang tahun, cewek ini malah nemplokin mukanya ke kue. Cewek itu jadi sedih, tapi dia bukannya merasa bersalah, malah bilang itu tadi cuma bercanda doang. Udah gitu dia naruh kecoa-kecoaan nih di toples kue. Pas cewek ini lihat ya dia kaget dong, dikiranya itu kecoa beneran. Lagi-lagi cewek ini bilang itu semua cuma bercanda. Terus cewek ini tuh naksir kan ke seorang cowok. Cowok itu malah suka sama temennya, dia dikasih bunga. Tapi ternyata cewek itu tuh alergi sama bunga. Dengan jahatnya cewek ini malah masukin serbuk bunga di bedak temennya. Kasian banget nih, temennya jadi alergi. Dia cuma bisa nangis di balik selimut. Nah pas cewek ini pulang, tiba-tiba dia lihat ada sosok yang berdiri. Dia langsung lari ketakutan. Tapi sosok putih-putih itu muncul terus. Cewek ini tiba-tiba kepikiran, temennya kan tadi nangis di balik selimut, pasti ini dia lagi disengin balik deh. Tapi ternyata nggak ada orang di balik putih-putih itu. Jadi ya itu hantu. Langsung panik deh tuh. Ibu-ibu tetangga ini pamer karena anaknya udah sukses bisa beliin dia emas. Sementara ibu ini anaknya males, kerjaannya main game mulu. Terus cowok ini jadi kesel karena dia dibanding-bandingin sama anak tetangga itu. Dia bete dan pergi. Terus di jalan dia kepikiran, pengen deh punya ibu yang baik.
Tiba-tiba aja si ibu muncul dan jadi baik banget. Dia disuruh pulang, disediain banyak makanan, terus pas pergi aja dia dikasih banyak uang. Tapi sebenarnya ini tuh iblis yang nyamar dan mau nyerap energi cowok itu. Ibu yang aslinya tuh dikurung di lemari. Cowok ini dibaik-baikin terus, dikasih handphone baru. Sampai tiba-tiba cowok ini bilang dia pengen makan jeruk, langsung dibawain tuh sama si ibu. Ternyata dia ngejebak, dia udah tahu ada yang aneh, ini bukan ibunya. Sebenarnya dia nggak suka jeruk dan ibunya yang asli tahu, nggak mungkin dia dibawain jeruk. Cowok ini mau ibu aslinya kembali dan akhirnya iblis itu menghilang. Terus dia cari ibunya dan kedengeran nih suara kaki si ibu yang kejebak di lemari. Ketemu guys, mereka kumpul lagi dan sekarang jadi ibu dan anak yang saling menyayangi. Supaya kurus, cewek ini sampai nggak makan, dia cuma minum air. Soalnya dia tuh naksir sama seorang cowok, tapi cowok itu kelihatan deket sama cewek yang langsing. Karena udah putus asa nggak kurus-kurus, cewek ini akhirnya pergi ke klinik. Di situ dia dikasih alat ajaib. Katanya kalau ini dipasang di tubuhnya, dia bakal jadi langsing dengan cepat. Dan bener, setelah dipakai, cewek itu langsung berubah jadi kurus dong. Tapi cowok itu masih aja deket sama cewek yang langsing itu. Cewek ini jadi mikir, mungkin dia masih kurang kurus. Jadi dia diet lagi, sampai tubuhnya jadi kayak orang sakit. Dan cewek ini juga jadi lemes. Terus dia malah baru tahu kalau cewek yang selalu deket sama cowok itu tuh ternyata kakaknya. Jadi dia udah salah sangka. Dan masalahnya alat ajaib itu nggak bisa lepas dari tubuhnya. Tapi ternyata semua itu baru hayalannya aja guys. Setelah mimpi kayak gitu, cewek ini jadi sadar dia mau menyayangi tubuhnya. Kalaupun diet, dia mau pakai cara wajar aja dan dengan olahraga. Di luar dugaan, si cowok ternyata suka juga dong sama cewek ini apa adanya dan bukan cuma karena penampilannya. Aneh banget, cowok ini punya mulut di tangan. Jadi awalnya ada ibu-ibu yang panik karena habis kecopetan. Dan pelakunya ternyata cowok ini nih. Dia berhasil dapetin uang, tapi tiba-tiba aja tangannya terluka. Cowok ini masih belum puas, dia nyopet lagi dong. Ketahuan, tapi si pencopet nggak mau ngaku. Udah gitu dia malah kabur dan dikejar kan. Dan tanpa dia sadari, lukanya tadi jadi semakin besar. Sesampainya di rumah, aneh banget nih, luka di tangan tadi berubah jadi mulut. Bahkan handphone cowok itu dimakan, terus diganti uang dong. Ternyata apapun yang masuk ke mulut tangan itu bakal berubah jadi uang. Cowok ini punya ide jahat, dia sengaja ngedeketin cewek yang sebenarnya buat dijadiin makanan untuk mulut tangannya itu. Berhasil dong, dia jadi dapat uang yang banyak. Cowok ini puas banget, tapi tiba-tiba mulut di tangannya itu jadi semakin lapar. Dan cowok ini jadi dimakan juga, kena azab deh tuh. Cowok ini ngeliat ada pengemis di jalan, tapi bukannya dikasih uang, dia malah ngelemparin sisa makanannya. Tiba-tiba aja potongan makanan itu berubah jadi uang. Jadi ternyata ini wadah ajaib guys, apapun bisa jadi uang dan langsung direbut sama cowok itu. Terus dia pergi ke toko dan ngambilin barang, dimasukin ke wadah itu. Walau ketahuan sama si pemilik toko, tapi nggak ada bukti, soalnya barangnya berubah jadi uang kan. Sesampainya di rumah, cowok ini masukin makeup istrinya dan berubah jadi uang juga nih. Bahkan wadahnya juga berubah jadi semakin besar. Sekarang cowok ini masukin baju-baju istrinya dan pastinya berubah jadi uang lagi. Nah pas banget, istrinya ngeliat kalau suaminya megang banyak uang. Jahat banget nih, istrinya malah didorong masuk dan langsung keluar uangnya banyak dari wadah itu. Tapi pas cowok ini tertidur, keluar suara guys dari wadah itu, katanya butuh dikasih makan. Nah masalahnya, cowok ini juga udah bingung mau masukin apa lagi. Sampai akhirnya kena azab nih, dia yang ketarik masuk ke wadah itu dan menghilang. Cewek ini pengen bikin channel mukbang yang makan banyak gitu. Tapi sebenarnya dia nggak kuat makan banyak guys. Makanya dia pura-pura doang. Padahal sih makanannya dibuang. Karena udah niat mau viral, cewek ini sampai ngedatengin dokter. Dia mau operasi perutnya biar bisa makan banyak. Tapi kata si dokter nggak usah. Dan dia dikasih obat aja nih. Obat khusus yang bisa bikin dia makan banyak. Dan cuma perlu diminum 1 kapsul aja. Cewek ini nggak peduli. Langsung aja diminum banyak. Berhasil tuh, karena makannya lahap, penontonnya jadi pada suka. Dia dapat banyak followers baru. Dia mau siaran live lagi dan diminum makin banyak tuh obatnya. Bener aja, dia jadi ngerasa lapar banget. Tapi penontonnya justru pada takut karena cewek ini makannya berlebihan dan jadi kelihatan serem. Bukannya berhenti, dia malah langsung ngabisin sisa obatnya. Dia jadi lapar banget guys, lapar parah, bukan lapar biasa. Sialnya di kulkasnya nggak ada yang bisa dimakan. Dan di saat lapar berat gini, cewek ini ngeliat, wah tangannya empuk juga, dagingnya banyak nih. Ya dia makan deh tuh, ngeri ya guys.
Nyebelin banget nih, tiap makan bareng temen-temennya, cewek ini maunya bayar paling dikit. Dia pelit banget, padahal makannya yang paling banyak. Terus ngeliat temen yang punya lipstik baru, malah langsung diminta dong. Terus guys, tiba-tiba aja dia ketemu sama bocil ini nih, yang nawarin main mesin capit. Hadiahnya handphone mahal. Cewek ini langsung nyoba dan berhasil tuh. Terus bocil ini nawarin lagi buat nyapit duit. Tapi tiap nyapit, cewek itu harus ngasih 1 giginya. Cewek serakah ini gak bisa berhenti. Dia mau main terus. Dia yakin bisa kaya karena mesin capit itu. Dia udah gak peduli mau gigi, mau apapun bakal dia kasih. Yang penting bisa main. Sampai tiba-tiba aja mesin capit itu ngarah ke dia. Dan cewek itu berubah jadi boneka. Ternyata itu mesin capit terkutuk. Dan si bocil emang suka ngejadiin manusia yang serakah jadi mainannya. Di sebuah restoran ada bocil yang bandel banget nih. Dia mundur-mundurin kursi sampai baju cewek ini jadi kecipratan makanan. Pas dikasih tahu, orang tuanya malah ngomel, disuruh maklum aja, namanya juga anak-anak. Si bocil makin bandel dong, bahkan dia ngelemparin ular-ularan. Cewek ini sampai jadi kaget. Gak cuma itu, bocil ini ngeliat di situ ada tumpukan minuman kaleng gitu. Dia bukain aja semua seenaknya, jadi gak bisa dijual lagi dong nanti. Terus di situ juga ada buah-buahan kan. Dia cobain dan dibuang asal kemana-mana. Semuanya diberantakin, kelakuannya parah banget kayak anak binatang. Terus pemilik restoran itu akhirnya negur. Anak ini malah nangis. Orang tuanya nyamperin dan si anak malah bilang kalau dia dipukul. Padahal enggak. Mereka nyalahin si pemilik restoran. Padahal kan orang tuanya yang gak bisa ngurus anak. Pengunjung yang ngeliat juga udah ngasih tahu kalau anaknya yang salah. Tapi orang tuanya masih aja ngomel. Sampai mereka kaget banget karena kena azab nih. Anak yang tadinya manusia berubah jadi anak binatang sesuai sama kelakuannya. Dari kecil, anak ini selalu disuruh nutupin perasaan sedihnya. Dia nggak boleh sedih, harus selalu tersenyum. Sampai pas dewasa, walau harus ngerayain ulang tahunnya sendirian, dia tetap tersenyum. Bahkan ngeliat pacarnya digodain cewek lain, dia tetap gak marah nih guys, tetap senyum. Walau cewek itu dihina-hina sama ibu pacarnya, dia juga tetap tersenyum. Sampai pacarnya nih kesel, karena cewek ini gak pernah ngungkapin perasaannya yang sebenarnya. Pas dia masuk rumah sakit aja, cewek ini gak bilang, karena dia gak mau jadi beban buat orang lain. Cowok ini jadi sedih. Dia pengen cewek itu bisa bahagia, bukan terus-terusan ngasih senyum palsu. Bahkan saking palsunya, sekarang tangan dan kakinya ikut jadi kaku, jadi boneka. Sampai pacarnya akhirnya bilang kalau dia nerima cewek ini apa adanya. Dia boleh sedih, boleh marah, ungkapin aja perasaannya, gak perlu pura-pura bahagia. Dia juga ngeluarin cincin lamaran, dan akhirnya tangan cewek itu bisa balik lagi nih jadi tangan manusia. Dia udah nemuin orang yang tepat, dan sekarang cewek itu udah gak perlu ngasih senyum palsu lagi. Ada influencer yang pengen viral. Dia nolongin orang sambil direkam kan. Di depan kamera sih so baik nih, ngasih duit segepok, seolah-olah dia ini lagi berbagi. Tapi pas udah selesai direkam, uangnya diambil lagi dong. Terus ini dia lagi ditegur sama satpam karena gak boleh ngerekam video. Cowok ini malah marah-marah. Dia gak peduli aturan. Dia kan terkenal dan punya banyak fans, jadi bisa ngelakuin apapun sesukanya. Nah abis makan, dia juga dikasih tagihan kan nih. Tapi si influencer gak mau bayar karena dia kan terkenal. Katanya dia bahkan bisa ngasih review jelek dan bikin restoran ini sepi kalau dia mau. Kalau ngendorse produk juga dia nggak peduli produknya bagus atau jelek. Dia bahkan promosiin produk abal-abal, yang penting dapat uang. Sampai akhirnya tersebar kalau influencer ini punya kelakuan buruk dan nggak punya hati. Tapi ya dia nggak peduli guys. Sampai akhirnya kena azab nih, tubuhnya bolong dan beneran nggak punya hati deh dia jadinya. Ada suami istri yang jualan, terus si istri buang daging ini karena udah busuk. Tapi malah diambil lagi dong sama suaminya. Katanya nggak apa-apa, pakai aja, masih bisa dijual. Nah ada nih 2 bocil yang jajan di situ. Mumpung mereka nggak ngeliat karena sibuk main handphone, ini sosis yang udah jatuh aja diambil lagi. Mereka nggak tahu kalau itu jajanannya jorok. Dan bener, setelahnya ada anak yang abis jajan jadi sakit perut. Tapi pria ini nggak ngaku salah. Terus yang protes nyium bau busuk dari dagangan itu. Jadi mereka pergi aja. Dan emang banyak banget lalat yang terbang di situ karena bau. Nah pas pulang si suami meluk istrinya kan. Si istri nggak mau, soalnya suaminya ini bau busuk. Ya udah pria itu mandi, sikat gigi sampai semuanya bersih. Tapi entah kenapa dia masih aja bau sampai dikerubungin lalat banyak banget. Terus tiba-tiba aja si istri ngedenger suaminya itu teriak. Dan pas dia buka pintu kamar mandi, si istri kaget banget karena suaminya kena azab nih guys. Dia menghilang dan berubah jadi daging busuk. Setelah berendam di air ajaib, wanita yang awalnya gemuk ini berubah jadi langsing dan cantik. Jadi awalnya ada seorang istri yang selalu dicuekin sama suaminya. Si suami selalu
selalu sibuk sendiri, jarang pulang, dan si istri jadi sedih karena gak dipeduliin. Suatu hari si istri nemu kartu nama yang aneh. Katanya ada tempat yang bisa ngubah penampilan. Pemilik tempatnya tuh wanita cantik ini guys. Dan si istri disuruh berendam di air gitu. Penampilannya langsung berubah total. Dan sebelum pulang, si istri dikasih ramuan racun untuk balas dendam ke suaminya. Di jalan dia papasan sama anjing peliharaannya masih ngenalin dia. Akhirnya jadi ngobrol nih sama suaminya. Tapi ya si suami nggak tahu kalau itu tuh istrinya. Di situ suaminya jadi genit dong guys. Bahkan dia diajakin ke rumah karena dia tahu istrinya lagi nggak ada kan. Dan di rumahnya semua barang-barang istrinya udah disembunyiin. Mereka makan malam bareng nih sampai akhirnya si suami nggak sadar karena kebanyakan minum wine. Di situ si istri mau ngasih racun balas dendam tadi. Tapi sebenarnya di dalam hatinya masih ada rasa sayang ke suaminya ini. Dia nggak tega. Akhirnya wanita ini pergi aja. Dia tinggalin semua dendam dan kehidupan lamanya itu dan dia mau memulai hidup yang baru. Cewek ini nggak bisa ngelihat sesuatu yang berantakan guys. Kalau naruh gelas aja harus sama semua nih jaraknya. Semua harus rapi, harus bersih, pokoknya harus sempurna. Sampai tiba-tiba tangannya nih kecoret spidol kan setitik. Spidolnya tuh permanen guys, udah coba dicuci pakai sabun, bahkan disikat-sikat juga nggak bisa hilang. Karena selalu bersih sempurna, cewek ini jadi bener-bener nggak tenang. Kebetulan dia ngeliat parutan, ya udah dia parut dong tuh kulitnya biar noda hitamnya hilang. Habis ngebalut lukanya, tiba-tiba pacarnya dateng nih ke rumah. Karena panas dia lepaskan kemejanya. Cewek ini baru tahu kalau pacarnya punya tanda lahir bintik-bintik hitam banyak. Ya jiwanya langsung meronta-ronta guys, dan tanda lahir kan nggak bisa dibersihin. Jadi dia ambil lagi tuh parutannya. Dan kalian udah bisa tebak lah ya nasib cowoknya gimana diparut. Tiap cewek ini ngomongnya nyinyir, bakal keluar lemon dari mulutnya. Nah di kantornya nih ada pegawai baru kan yang cantik. Malah dikatain banyak gaya sama cewek ini. Dan bener aja langsung keluar lemon tuh dari mulutnya. Terus ternyata pegawai baru itu tuh lulusan dari luar negeri. Tapi cewek ini nyinyir lagi. Si pegawai baru dibilangnya paling juga gak punya kemampuan. Dan keluar lemon lagi tuh dari mulutnya sesuai omongannya yang asem. Udah gitu pas pulang motornya nih mogok. Terus temennya yang naik mobil nih baik, nawarin buat nganterin. Tapi cewek lemon ini nolak. Dan abis itu dia nyinyir lagi. Cewek yang bawa mobil itu malah dibilang sombong. Dan dibilang paling juga itu mobil bapaknya. Ya keluar lemon lagi deh. Cewek ini udah gak tahan. Dia akhirnya ke dokter. Dan katanya di tubuhnya emang banyak lemon, harus dioperasi. Tapi ternyata ini kaget banget. Dia udah gak ketolong guys. Saking omongannya asem banget kayak lemon, dianya juga berubah nih jadi lemon. Supaya bisa makan gratis, emak-emak ini main datang aja ke kondangan orang yang gak dia kenal. Langsung pede numpang makan, padahal gak saudaraan. Udah gitu heboh banget sampai dia bungkus buat bawa pulang. Nah ketahuan kan nih, pengantinnya gak ngerasa saudaraan sama emak-emak itu. Tapi dia malah pura-pura dadanya sakit dan minta dikasih angpau nih. Terus di jalan dia juga sengaja dong pura-pura nabrakin diri ke calon pengantin pria yang lagi buru-buru. Dan dia maksa dikasih angpau. Karena buru-buru terpaksa orang itu jadi ngasih. Nah di rumah dia kesenangan kan, udah berhasil ngumpulin angpau yang banyak. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumahnya. Pas diintip, ternyata itu calon pengantin. Dan ibu ini diundang ke pernikahan mereka. Emak-emak serakah ini langsung mau dong. Dia langsung ikut aja sama pasangan pengantin itu. Tapi ternyata itu pengantin hantu guys. Dibawa pergi deh tuh dia. Cewek ini matanya nggak bisa ngeliat. Terus dia lagi manggil tukang buat benerin pipa air di rumahnya. Tapi pas tahu kalau cewek ini buta, si tukang langsung punya niat jahat. Apalagi dia tinggal sendirian kan. Si tukang langsung bilang kalau kerjaannya udah beres dan dia mau pergi. Dia pura-pura keluar, padahal dia masih ada di rumah cewek itu. Dan cewek ini emang sial banget. Dia tuh punya pacar dan udah sayang banget sama cowoknya ini. Jahatnya ternyata cowok itu juga deketin dia cuma karena mau ngambil hartanya aja. Sebenarnya sih dia udah punya cewek lain. Tapi ya cewek ini gak tahu apa-apa karena gak bisa ngeliat kan. Terus guys, ini si tukang jahat tadi lagi ngambil-ngambilin barang berharganya cewek itu. Sampai dia kaget banget pas nemuin ada mayat cowok di kamar itu. Itu tuh pacarnya cewek tadi. Ternyata sebenarnya cewek ini gak buta guys. Dia cuma pura-pura gak bisa ngeliat untuk ngasih balesan ke orang-orang yang punya niat jahat sama dia. Ngeselin banget, dua cewek ini sahabatan, tapi si baju hitam selalu ngikutin gayanya si baju merah. Pas si baju merah ini beli kalung aja, dia langsung ikutan juga dong beli kalung yang sama. Terus mereka berdua tuh keterima kerja di satu kantor yang sama. Dan cewek ini nunjukin kan, nanti dia mau pakai rok kotak-kotak ini. Cewek jahat ini bilang roknya jelek, tapi diam-diam malah dia cari dong, dia mau beli rok yang sama. Dan bener aja, rok mereka jadi kembaran nih di kantor. Udah gitu pas ditanya, dia bilangnya kebetulan doang, gak mau ngaku kalau ngikutin. Padahal udah jelas banget dia selalu ngikut-ngikut. Bahkan keterlaluan, cewek itu juga mau ngerebut pacar sahabatnya dong. Cewek yang selalu diikutin ini jadi kesel banget. Dia dan pacarnya langsung pergi. Si tukang ikut kena azab nih guys. Saking pengennya jadi orang lain, dia justru jadi kehilangan dirinya sendiri. Merinding banget nih. Jadi ada cewek yang cantik
cantik banget, matanya indah, rambutnya bagus. Sampai temen-temennya nih penasaran, dia pakai sampo apa sih? Dan ditanyain juga, dia pakai Softland ya, soalnya cantik banget matanya. Tapi cewek itu nggak mau ngasih tahu, dia kayak nyembunyiin sesuatu. Temennya nih diam-diam ngintip, terus kelihatan cewek itu kayak mau ngelepasin sesuatu gitu dari matanya. Tapi ketahuan kan nih, dan si cewek cantik nggak mau ngasih lihat, pintunya langsung dia tutup. Sampai akhirnya cewek itu udah selesai guys, udah siap tidur. Dia juga kayak pakai penutup mata gitu. Kesempatan nih, temennya pengen tahu kan merek samponya, sabunnya. Sampai tiba-tiba mereka nemuin tempat Softlands-nya cewek itu. Tapi ini ngeri banget. Yang mereka kira Softlands, ternyata bukan Softlands guys, itu tuh bola mata. Jadi cewek itu suka ngambilin bola mata yang cantik buat dia pakai. Dan karena dua temennya ini udah tahu rahasia cewek itu, bola mata mereka mau diambil juga. Di taman bermain, bocil tuh suka banget kan foto sama orang yang pakai kostum Pikachu. Nah, tapi cowok yang jadi Pikachu ini bilang abis foto sama dia harus bayar. Dia minta dikasih 500.000, padahal tadi cuma foto bentar doang. Mahal banget, tapi karena maksa-maksa, akhirnya dikasih nih. Terus ini ada emak-emak yang gak mau bayar mahal kan? Cowok itu jadi ngata-ngatain sampai bikin sakit jantungnya si ibu kumat nih. Tapi tiba-tiba ada lagi nih yang pakai kostum Pikachu juga, dan cuma minta dibayar seikhlasnya aja. Cowok ini gak terima dong ada saingan. Dia bilang di situ gak boleh ada boneka Pikachu lain selain dia. Dan tiba-tiba aja omongannya malah jadi beneran. Dia berubah jadi boneka Pikachu. Terus nih ada bocil yang mungut kan, tapi ibunya bilang gak boleh ngambil barang sembarangan, kotor. Si cowok yang udah jadi boneka Pikachu itu akhirnya dibuang ke tempat sampah. Cowok ini punya pacar, tapi pacarnya selalu gak mau diajakin ketemu. Suara pacarnya tuh lembut banget, yang dia tahu wajahnya pasti cantik kayak gini. Tapi sebenarnya yang dia pacarin selama ini tuh cowok yang pura-pura jadi cewek. Soalnya suaranya lembut guys, jadi gak ketahuan. Dia cuma manfaatin cowok ini yang rajin ngetransferin duit buat dia. Nah, tapi karena udah penasaran banget sama wajah pacarnya, diam-diam si cowok ngedatengin alamatnya, dan dia pakai kawat untuk ngebuka pintunya. Terus pas baru masuk, dia nendang bareng guys. Si pacar jadi-jadian ini jadi kebangun, tapi ternyata gak ada siapa-siapa karena si cowok ngumpet di bawah kasur. Nah, dia udah ngerasa ada seseorang nih di bawah kolongnya, tapi dia mau ngintip juga takut-takut. Ternyata cowok ini muncul duluan, sengaja mau ngagetin pacarnya. Tapi yang ada malah jadi sama-sama kaget deh nih mereka. Cowok ini nemuin teropong ajaib yang bisa lihat masa depan. Awalnya pas dia pakai teropong itu, kelihatan nih ada dua cowok yang lagi berantem. Tapi pas dilihat aslinya, enggak guys. Yang ada cuma dua cowok ini nih yang kelihatan baik-baik aja. Besoknya pas dia lewat, beneran dong dua cowok kemarin lagi berantem. Setelahnya dia jadi ngasih tahu adiknya nih kalau dia punya teropong ajaib. Adiknya jadi penasaran kan nyoba teropong itu. Pas dia lihat ibunya yang ada cuma item guys, gak kelihatan apa-apa. Pas kakaknya nyoba juga sama nih, ibunya gak kelihatan, gelap. Mereka punya firasat buruk, mungkin besok ibunya udah gak ada, makanya gak kelihatan kan di teropong. Mendadak mereka jadi anak yang baik, si ibu dipijetin, dimasakin. Besoknya rumah mereka mati lampu. Dan kakak beradik ini baru sadar, teropong masa depan itu nunjukin gelap ya karena mati lampu. Ibunya sih gak kenapa-napa. Cowok ini janjian sama cewek yang fotonya cantik banget, tapi pas datang dia kecewa karena penampilan cewek itu beda. Ternyata fotonya diedit. Si cowok juga sama aja, dia ngedit fotonya juga biar ganteng. Mereka jadi sama-sama kecewa. Dan tiba-tiba aja di handphone cewek ini muncul sebuah iklan. Ada sebuah tempat yang nawarin bisa bikin jadi cantik tanpa rasa sakit. Cewek ini ngomel-ngomel maksa ibunya ngasih dia uang, padahal kondisi ekonomi mereka lagi sulit. Setelah ngerebut uang ibunya, cewek ini datang untuk ubah penampilannya. Di situ awalnya dia difoto, terus fotonya diedit-edit gitu, diubah jadi langsing dan cantik. Anehnya secara ajaib, penampilannya di dunia nyata juga ikut berubah. Dan benar, setelah dia upload foto terbaru, dia jadi populer dan banyak cowok yang suka. Tapi dia punya saingan, ada cewek lain yang lebih seksi. Dia langsung balik lagi ke tempat itu, tapi pas datang di situ nggak ada orang. Ya udah, dia nekat aja langsung edit fotonya sendiri. Cewek ini semangat banget, sampai akhirnya nggak sengaja editannya ini malah kecoret di bagian mata. Dan sama kayak sebelumnya, hasil editan itu ngaruh di dunia nyata. Cewek itu jadi kehilangan matanya. Kurir paket ini ngeselin banget. Dia nggak peduli sama paket-paket yang dia bawa, asal aja dia jatohin, tendang-tendang. Pas ada yang komplain karena paket yang gak nyampe-nyampe, bukannya cepet diantar, dia malah emosi. Dia injek-injek aja dong tuh paketnya. Gak cuma itu, dia juga suka main buka-bukain aja nih paket-paket orang. Ada yang punya kiriman buah, malah seenaknya dia buka dan makan dong buahnya. Bahkan ada pelanggan yang lagi protes kan nih. Dia gak mau minta maaf, dia gak merasa bersalah sama sekali. Sampai suatu hari, pas lagi kerja nganter-nganter, dia lihat di lorong ada sebuah kotak paket besar. Dan di dalam kotak itu ternyata ada banyak banget uang. Walau itu bukan punyanya, tapi dia malah udah niat mau ngambil.
ternyata itu jebakan guys, dia kena azab nih. Si tukang paket kedorong masuk ke dalam kardus, terus dipasangin segel ajaib yang bikin dia nggak bisa keluar lagi. Bapak tua ini nyebelin banget. Di kereta dia main langsung duduk aja dong di pangkuan wanita yang lagi hamil. Padahal seharusnya wanita itu boleh duduk. Tapi menurut kakek ini tetap aja orang yang udah tua lebih berhak. Bangku itu dia rebut. Ternyata dia pura-pura lemah guys. Sebenarnya tangannya tuh nggak apa-apa. Perban ini palsu. Terus bapak tua ini sengaja dong pura-pura kesenggol motor. Padahal sebenarnya dia nggak kenapa-napa. Tapi tetap minta uang ganti rugi. Udah gitu dia ke supermarket dan main langsung nyomot buah-buahan dong. Padahal itu kan dagangan. Terus pas ditegur kakek ini malah ngambil cemilan lagi. Dia bawa pulang tanpa dibayar. Tapi sesampainya di rumah, entah kenapa perban palsu itu nggak bisa dibuka. Bahkan perban itu ngelilit seluruh tubuhnya. Dan bapak tua itu kena azab nih guys. Setelah terlilit perban, dia menghilang entah kemana. Cowok ini dikasih jam ajaib sama kakek-kakek. Katanya jam itu bisa mindahin waktu ke masa depan. Awalnya cowok itu nggak percaya. Tapi pas dia iseng putar jamnya, tiba-tiba waktu berubah ke akhir bulan. Waktunya cowok ini gajian. Terus dia ngelamar pacarnya kan. Dan akhirnya diterima tuh. Tapi karena banyak teman-temannya yang ngumpul dan berisik, cowok ini jadi muak dan nyepetin waktu lagi ke masa depan. Tiba-tiba aja dia udah nikah dan udah jadi bapak. Dia jadi harus ngurusin anaknya nih yang masih bayi. Ribet banget, bayinya nangis mulu, harus gantiin popok. Karena males, dia cepetin lagi aja tuh waktunya yang banyak biar gak perlu capek-capek ngurus si bayi. Dia berhasil pindah ke masa depan. Anaknya udah besar, tapi dia juga jadi pria tua. Bahkan istrinya juga udah meninggal. Dia jadi nyesel dan sadar kalau udah nyia-nyiain kehidupannya. Dia nyoba balikin lagi waktu, tapi yang gak bisa, semuanya udah terlambat.